Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Institut Teknologi 10 November Surabaya. Selamat pagi para dewan juri serta teman-teman sekalian. Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki jumlah penduduk cukup banyak. Namun, tidak semua dari penduduk usia kerja memiliki pekerjaan. Berdasarkan analisis permasalahan yang ada, maka tim kami memberikan alternatif berupa peningkatan akses permodalan bagi tenaga kerja Indonesia sebagai usaha revitalisasi dalam rangka mewujudkan tercapainya SDGs 2030. Latar belakang yang mendasari karya tulis ilmiah kami diantaranya yaitu: pertama, berdasarkan data dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2020 menyatakan bahwa pengangguran Indonesia meningkat 9,2% dari tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan progres penurunan angka pengangguran di Indonesia tergolong lambat. Dalam suatu struktur dasar perekonomian, tenaga kerja merupakan hal yang cukup penting karena bertindak sebagai pelaku ekonomi. Untuk memecahkan persoalan yang ada, kami menggunakan metode algoritma greedy. Selanjutnya, kami melakukan teknik pencarian yang diadopsi dari proses evolusi alam, yaitu algoritma genetika. Berdasarkan paparan latar belakang tadi, maka karya tulis ilmiah kami sangat perlu untuk diaplikasikan di Indonesia mengingat 3 faktor urgensi penyebab pengangguran. Yang pertama, terbatasnya lapangan pekerjaan yang menampung para pencari kerja. Selanjutnya, kurangnya keahlian yang dimiliki oleh seseorang yang lagi mencari pekerjaan. Dan terakhir, yaitu kurangnya informasi di mana para pencari kerja tidak memiliki akses untuk mencari informasi. Tujuan yang akan dicapai dalam peningkatan akses permodalan ini meliputi 3 tujuan utama. Yang pertama, yaitu mengetahui konsep peningkatan akses permodalan bagi tenaga kerja di Indonesia. Yang kedua, yaitu mengetahui program peningkatan akses permodalan bagi tenaga kerja di Indonesia sebagai revitalisasi usaha. Dan yang terakhir, yaitu mengetahui konsep peningkatan akses permodalan bagi tenaga kerja Indonesia sebagai revitalisasi usaha dalam rangka upaya mewujudkan tercapainya SDGs 2030. Tenaga kerja merupakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa, baik memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat. Algoritma greedy merupakan algoritma yang selalu memilih solusi terbaik pada saat suatu tertentu tanpa memikirkan apakah solusi itu akan berakibat buruk terhadap pilihan lain di masa mendatang. Algoritma genetika merupakan teknik pencarian stokastik yang bekerja berdasarkan mekanisme seleksi alami atau genetika alami. Modal merupakan salah satu faktor penting yang berpengaruh terhadap pendapatan usaha. Pengangguran di Indonesia membutuhkan lebih banyak perhatian dari pemerintah agar tenaga kerja di dalamnya dapat diberdayakan secara maksimal. Salah satunya ialah dengan pemberian modal. Hal pertama yang harus dilakukan oleh tenaga kerja ialah mengisi formulir yang telah ditentukan, yang nantinya akan digunakan sebagai database, di mana database ini dilakukan pengolahan data dengan menggunakan algoritma greedy dan algoritma genetika. Pada tahap pengisian formulir ini, para tenaga kerja akan mengisi beberapa pertanyaan yang terdiri dari yang pertama, data diri tenaga kerja, yang kedua, pendidikan, terakhir, yang ketiga, transkrip nilai, yang keempat, pengalaman kerja, serta yang kelima yaitu lama menganggur, dengan tampilan database seperti gambar di samping ini. Langkah selanjutnya ialah melakukan analisa data yang telah diisikan oleh para tenaga kerja. Untuk metode yang digunakan yaitu pertama menggunakan algoritma greedy untuk menentukan tenaga kerja mana yang memiliki nilai optimum berdasarkan variabel-variabel yang ditentukan. Algoritma greedy menggunakan proses berulang di mana setiap langkah pada prosesnya ditentukan pilihan terbaik atau nilai optimum lokal yang bisa dijadikan optimum global. Dalam algoritma greedy diperlukan himpunan kandidat, himpunan solusi, fungsi seleksi, fungsi kelayakan, fungsi objektif, di mana pada kasus ini kami menggunakan himpunan kandidat, yakni himpunan tenaga kerja pendaftar pengajuan permodalan yang telah mempresentasekan nilai optimumnya berdasarkan penilaian variabel-variabel yang ditentukan. Di himpunan solusi yakni total nilai tenaga kerja pendaftar pengajuan permodalan berdasarkan penilaian variabel-variabel yang telah ditentukan akan dipilih tepat dengan rata-rata nilai yang ditentukan oleh lembaga terkait, yaitu Bank Indonesia. Fungsi seleksi yakni tenaga kerja pendaftar pengajuan permodalan yang memiliki nilai tinggi dari himpunan kandidat yang tersisa. Fungsi layak yakni memeriksa apakah nilai total dari himpunan tenaga kerja pendaftar pengajuan
permodalan tidak melebihi batas minimum nilai yang ditentukan. Yang terakhir, fungsi objektif yakni jumlah tenaga kerja pendaftar pengajuan permodalan. Semakin besar nilai yang dimiliki oleh tenaga kerja pendaftar pengajuan permodalan, menggambarkan semakin tinggi rata-rata kemampuan yang dimilikinya untuk mengembangkan bisnis ketika mendapatkan permodalan, sehingga dapat dikatakan bahwasanya populasi terpilih memiliki nilai rata-rata penilaian yang paling tinggi jika dibandingkan dengan pendaftar lainnya. Metode yang kedua yang digunakan adalah algoritma genetika. Algoritma ini digunakan untuk menentukan tenaga kerja yang mampu bertahan dengan output yang optimal. Pada proses algoritma genetika ini, kromosom akan dikodekan dalam string kromosom bilangan real. Rentang nilai kromosom ditentukan sedemikian rupa supaya mendapatkan range optimum yang optimal, sehingga tidak melebihi maupun kurang dari batas permodalan. Algoritma genetika perlu menentukan populasi awal, evaluasi fitness, seleksi individu, reproduksi, dan populasi. Adapun sistem kerjanya seperti yang tertera pada gambar di samping ini, di mana pada kasus ini kami menggunakan populasi awal yakni tenaga kerja pendaftar pengajuan permodalan yang telah dilakukan pengolahan data dengan algoritma Grady. Evaluasi fitness yakni proses seleksi pada populasi awal dengan acuan penilaiannya adalah besarnya fitness value. Adapun pada kasus ini, perhitungan fitness value ditunjukkan oleh tabel di samping ini. Seleksi individu yakni populasi awal yang tidak memenuhi fitness value akan tersingkirkan dengan sendirinya, sedangkan yang memenuhi akan lolos ke tahap selanjutnya. Reproduksi atau crossover dan mutasi, yaitu crossover sendiri harus memenuhi syarat bahwasanya individu K, elemen dari S, terbentuklah populasi baru yang siap menjalani serangkaian algoritma Grady lagi. Langkah selanjutnya ialah pemberian modal kepada tenaga kerja yang terbaik, di mana tenaga kerja terbaik ini memiliki kewajiban untuk menyerap tenaga kerja lainnya, agar penyerapan pengangguran di Indonesia dapat berjalan dengan lancar. Adapun sumber permodalannya, kami berasal dari kredit usaha rakyat, di mana kredit usaha rakyat ini dapat disalurkan melalui kantor-kantor atau lembaga-lembaga yang telah bekerja sama dengan bank pelaksana. Berikut ini merupakan user interface dari website tim kami. Yang pertama, terdapat fitur login. Setiap tenaga kerja yang ingin mengikuti program ini harus membuat akun terlebih dahulu agar dapat melakukan pengisian form untuk keperluan database. Setelah melalui analisis data dengan metode algoritma Grady dan algoritma genetika, maka didapatkan tenaga kerja yang terbaik atau the high members dengan nilai output yang optimal. Kemudian, untuk mengetahui mengenai the high members ini dapat dilakukan dengan cara menekan fitur pengumuman pendanaan. Setelah itu, terdapat fitur pencairan pendanaan yang berisi tentang tata cara untuk melakukan pencairan dana beserta dengan daftar lembaga keuangan yang telah ditunjuk. Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa algoritma genetika dan algoritma Grady cukup baik digunakan dalam program penyaluran dan pengoptimalan modal bagi tenaga kerja di Indonesia. Selain itu, dapat memberikan kemudahan kepada pihak pemberi modal dalam menentukan the high members yang akan diberikan bantuan permodalan dalam rangka mewujudkan tercapainya SDGs 2030. Algoritma genetika sendiri menghasilkan solusi optimasi kombinatorial yang mendekati solusi optimalnya dan dapat memberikan berbagai macam solusi. Algoritma Grady by Profit dapat menghasilkan profit yang lebih besar daripada Grady by Weight dan algoritma genetika. Program penyaluran dan pengoptimalan modal bagi tenaga kerja di Indonesia dengan menggunakan metode algoritma Grady dan algoritma genetika ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga perlu dilakukan pengembangan baik dari sisi manfaat maupun dari sisi kerja program ini. Terdapat beberapa saran yang dapat dilakukan. Yang pertama, program ini dapat dikembangkan dengan menambah fitur-fitur yang lebih efisien dan inovatif agar dapat mengimplementasikan algoritma Grady dan juga algoritma genetika, serta pengembangan dalam pencarian solusi sehingga space kosong yang tidak terjangkau dapat dimanfaatkan. Kemudian, algoritma genetika dan algoritma Grady dapat dibandingkan dengan algoritma heuristik yang lain sehingga dapat ditentukan algoritma mana yang paling optimal dan dapat menurunkan angka pengangguran di Indonesia dan mewujudkan tercapainya SDGs 2030. Demikian saran yang dapat tim kami berikan, semoga dapat bermanfaat bagi penulis maupun pengembang yang lainnya. Sekian pemaparan dari tim kami. Terima kasih atas atensi yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.